Oke, teman-teman yang saya banggakan, gitu ya. Eh, Koreksi terhadap kesalahan pengukuran dalam perspektif SEM, gitu ya. Pak Yahya seringkali gitu ya, waktu saya bimbingan dengan beliau, itu salah satunya membahas tentang butir dalam tes. Kemudian beberapa kemungkinan kesalahan itu bisa terjadi di dalam penelitian. Salah satunya eh, itu adalah berkaitan dengan pengukuran. Nah, hari ini dapat dilihat teman-teman di layar dapat ya, psikometri hari ini telah banyak digunakan di dalam bidang pendidikan. Kemudian dalam bidang ilmu sosial juga psikometri ini mendapatkan ruang yang cukup baik. Kemudian pada ilmu yang lainnya seperti dalam bidang kesehatan ini juga diperlukan ilmu psikometri. Salah satunya di dalam kesehatan, salah satunya untuk pengukuran eh, depresi pada pasien, jadi sehingga dapat diamati bagaimana kondisi depresi pada pasien. Kemudian pada poin kedua, kita ketahui bahwa teman-teman setiap kali kita melakukan pengukuran psikologi itu pasti memiliki kesalahan. Kesalahannya ini seperti apa? Nanti akan kita bahas bagaimana koreksi menurut Pak Yahya. Gitu ya. Jadi eh, di dalam pengukuran itu pasti memiliki kesalahan. Tidak ada pengukuran yang sempurna. Apalagi ingat poin ketiga di sini yang saya sampaikan, sebagus apapun teknik analisis yang akan kita gunakan, itu pengukuran psikologi hanya dapat mencapai tingkat interval, bukan pada pengukuran rasio. Nah, ini perlu dipahami sejak awal dulu bagi teman-teman bahwa keterbatasan pengukuran psikologi itu hanya mencapai pada tingkat interval, ya. Jadi sehebat apapun teknik pengukuran yang kita gunakan, kita pasti memiliki keterbatasan di dalam pengukuran psikologi. Seperti itu teman-teman yang saya sampaikan, ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan, bagaimana kesalahan pengukuran dapat dikoreksi menurut Pak Yahya. Semoga ini menjadi amal jari beliau karena beliau sudah eh, memberikan gitu ya, eh, masukan-masukan terhadap penelitian-penelitian terhadap kita semua. Salah satunya kesalahan pengukuran yang telah lama dilakukan dari sejak kita mungkin waktu S1 gitu. Sehingga kesalahan yang pertama itu dapat kita pahami, salah satunya adalah kesalahan sampling. Nah, saya di psikologi Unjaya itu membimbing mahasiswa, salah satunya berkaitan dengan sampling. Mahasiswa saya itu menggunakan atau yang sudah bagus, sudah dicek konstrak validnya juga. Tapi kenapa masih banyak item-itemnya itu berguguran? Salah satunya adalah sampling. Nah, teman-teman dapat dimungkinkan juga itu terjadi karena sampling juga, Mas. Proporsi jumlah sampel antara laki-laki dan perempuan yang tidak berimbang itu juga dapat menyebabkan BIF tadi, gitu ya. Kemudian etnis, karena Indonesia ini rawan sekali dengan culture budaya. Kita ada ratusan etnis sehingga kemungkinan banyak BIF pada item-item itu dapat terjadi. Nah, itu eh, masukan dari saya, dari Mas Arif ya. Jadi itu salah satunya bisa karena sampling juga. Karena sampelnya, bagaimana sih karakteristik samplingnya pada penelitian yang akan kita pakai, akan kita gunakan. Sampelnya ini apakah sudah representatif, atau sudah proporsional, atau sudah sesuai dengan kriteria kita. Nah, ini Pak Yahya itu memberikan masukan, kesalahan pertama adalah sampling yang sering dilakukan di dalam penelitian kita. Kemudian di poin kedua, kesalahan pengukuran ini bisa terjadi terhadap apa? Koefisien korelasi atau regresi dan lain-lain, atau istilahnya disebut sebagai atenuasi, gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Kalau dalam teori tes klasik, eh, mungkin teman-teman sudah ini ya, sering sekali melakukan analis item menggunakan SPSS. Nah, itu perlu sekali RIT itu ada dikoreksi.
gitu ya. Makanya di dalam RIT itu ada corrected item total correlation. Jadi RIT yang sudah dikoreksi sama SPSS itu salah satunya untuk mengatasi underestimasi terhadap RIT. Gitu ya. Jadi teman-teman di poin kedua ini perlu dipahami bahwa kesalahan pengukuran di dalam penelitian kita seringkali terjadi karena underestimasi terhadap koefisien korelasi, regresi, dan lain sebagainya. Kemudian di poin ketiga, kesalahan spesifik teori. Nah, ini perlu sejak dini dilakukan, gitu ya. Apakah teori yang kita pakai di dalam penelitian ini sudah sesuai dengan indikator-indikatornya? Teorinya dapat diturunkan menjadi dimensi, aspek, komponen, kemudian indikator perilakunya itu apakah sudah sesuai dengan teorinya, dengan indikator perilakunya. Item-itemnya itu seperti apa sih bunyinya, sehingga dapat kita tahu bagaimana item itu dapat mewakili indikator perilaku yang sudah disusun oleh peneliti. Nah, kesalahan spesifik teori ini sering terjadi pada mahasiswa S1 yang saya bimbing terutama. Mahasiswa S1 psikologi itu seringkali bingung dalam membuat item yang bersifat eh, favorable maupun yang unfavorable-nya. Mereka masih bingung terkait bagaimana membuat item yang bagus. Nah, kesalahan seperti ini itu dapat mempengaruhi dari pengukuran teman-teman. Jadi selain tadi analisis, sampling, kemudian teori. Teorinya apakah sudah dapat diterapkan pada subjek yang akan digunakan atau bagaimana gitu ya. Jadi penurunan spesifikasi teori menjadi dimensi dan blueprint atau indikator perilakunya dalam blueprint itu seringkali menjadi alat ukurnya tidak valid karena ada kesalahan di posisi itu. Kemudian yang keempat itu adalah sumber kesalahan lain yang tidak dapat diketahui yang bersifat random. Perlu diketahui teman-teman psikometri, pengukuran psikologi ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Misalnya, di saat teman-teman melakukan ambil data, itu ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Salah satunya adalah suasana hati. Nah, ketika teman-teman melakukan ambil data, itu pastikan responden itu bersedia. Gitu. Jadi, kesalahan yang bersifat random ini dapat diminimalisir. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, metode estimasi kesalahan pengukuran. Gitu ya. Apa saja sih yang dapat digunakan dalam penelitian? Di sini saya menyampaikan, gitu ya, berbagi ada 6 metode. Yang pertama adalah metode Thorndike, kemudian metode polinomial, yang ketiga metode pendekatan binomial Ron dengan modifikasi kit. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah pendekatan compound binomial. Yang kelima, metode analisis varian. Yang keenam atau yang terakhir adalah menggunakan metode teori respon butir seperti yang Mas Arif tadi sampaikan, menggunakan IRT ya. Kemudian metode Thorndike ini langsung saja ya saya sharingkan. Di sini saya berbagi, tidak mengajari karena senior-senior saya ini lebih pintar daripada saya. Di metode ini prinsipnya itu tes dibagi menjadi 2 bagian dan total skornya yang diperoleh seseorang merupakan jumlah skor dari 2 tes yang bersifat paralel. Kemudian masing-masing dari setengah tes dari keseluruhannya gitu ya. Maksudnya di sini X1 itu terdiri dari T1 plus E1. Artinya apa? Dari seorang peserta tes ini, skor yang tampak ini terdiri dari true score-nya dan error-nya. Kemudian di X2 ini terdiri dari T2 plus E2 gitu ya. Kemudian metode ini maka X-nya sama dengan X1 plus X2. Artinya apa? X1 ini adalah tes belahan 1, X2-nya adalah X pada tes belahan 2. Kemudian akan menjadi T1 plus T2 ditambah E1 plus E2 atau sama dengan T plus E. Jadi intinya metode ini adalah membagi 2 tes gitu ya, 2 bagian tes yang sifat paralel.
Untuk memahami ini perlu matang sekali pelajari tentang asumsi teori tes klasik. Yang ada berapa teman-teman? 7 asumsi ya, 5 asumsi tambahan dan 2 asumsi 5 asumsi utama dan 2 asumsi tambahan. Itu harus matang dulu untuk dipelajari. Kemudian pada metode polinomial, gitu ya, pada dasarnya metode ini berasal dari Thorndike, namun dikembangkan oleh Mollenkopf, gitu ya, pada tahun 1949. Metode ini menggunakan teknik regresi untuk mencari besarnya varian kesalahan. Pak Mollenkopf ini mengusulkan bahwa kuadrat selisih skor belahan tes untuk masing-masing individu dianggap sebagai nilai yang diprediksi oleh teknik regresi. Jadi, kunci metode polinomial ini adalah menggunakan regresi. Dan persamaannya apa dengan metode sebelumnya? Sama-sama diadakan dua belahan tes, gitu ya. Tes yang pertama dan kedua ini nanti dianggap sebagai kriteria yang diprediksikan menggunakan pendekatan regresi kuadrat terkecil. Kemudian pada pendekatan binomial Roth dengan modifikasi Gate, gitu ya. Pada metode ini didasarkan pada model kesalahan binomial. Individu tertentu dianggap mampu menjawab proporsi tertentu sama dari populasi item keseluruhan. Dasar utama pendekatan ini adalah bahwa kesalahan baku pengukuran merupakan simpangan baku skor peserta tes yang mengikuti tes paralel yang banyak. Jadi Lord mengusulkan penggunaan proporsi jawaban benar sebagai estimasi pertama. Dia juga merekomendasikan koreksi untuk bias yang diketahui dalam varian sampel. Nah, kemudian ini adalah persamaannya. Jadi si Kate ini mengusulkan modifikasi persamaan gitu ya, dengan mengalihkan sisi kanan persamaan tersebut dengan suatu konstan yang akan menghasilkan nilai rata yang konsisten, koefisien relativitas yang lebih tepat. Jadi hasilnya dapat dibaca seperti ini persamaannya. Kemudian RXX atau reliabilitas adalah estimasi reliabilitas tes dan R21 ini adalah KR21. Kate merekomendasikan koefisien bentuk paralel untuk RXX gitu ya. Tetapi dalam praktiknya mungkin diperlukan penggunaan koefisien belah 2 dengan menggunakan korban alfa. Jadi pada metode estimasi ini, Kate ini menggabungkan persamaannya gitu ya. Seperti ini. Kemudian pada pendekatan keempat itu adalah pendekatan kompon binomial. Metode ini beranggapan bahwa tes yang paralel pada dasarnya adalah suatu proses pemilihan sampel berstrata atau berkelas gitu ya, bertingkat dari butir soal. Kemudian Lord dan Phil mengembangkan metode ini dengan menggunakan teori statistik untuk memperoleh formula persamaan kesalahan baku berdasarkan frekuensi yang diperoleh dari sampel berstrata tadi. Kesalahan baku pengukuran model ini disaksikan dalam persamaan berikut ini. Nah, ini adalah contoh persamaannya tadi gitu ya. Di sini dapat kita ketahui bagaimana kesalahan pengukuran untuk orang yang KI. KI itu maksudnya yang kesekian. Dengan jumlah kategori item dan jumlah item dalam kategori H. Untuk menggunakan persamaan ini, tes harus diskor untuk setiap kategori. Kemudian itemnya, tadi ya, tiap kategori item, seolah-olah kategori adalah tes dari instrumen keseluruhan. Jadi aplikasi persamaan ini menghasilkan estimasi kesalahan pengukuran masing-masing peserta tes. Kemudian, metode analisis varian. Menurut Hoyt, mengembangkan suatu metode dengan menggunakan teori komponen varians. Matriks skor item nanti dapat diketahui. Kemudian, tes dianalisis untuk memperoleh rata-rataan kuadrat peserta tes atau yang disebut dengan MSS. Rataan kuadrat tes item atau disebut MSI dan rataan kuadrat interaksinya MSSXI. Dan variabilitas tes dapat diestimasi dari rataan kuadrat tertentu. Kemudian dalam hal tertentu varian error untuk tes dengan K butir dapat diperkirakan oleh KMS
RMSI. Apabila individu dikelompokkan berdasarkan skor total, kesalahan baku pengukuran untuk skor dapat diestimasi dengan persamaan sebagai berikut. Jadi, metode analisis varian di sini adalah persamaannya seperti ini. Estimasi ini terkait erat dengan estimasi Thorndike. Jadi masih ada kaitannya dan memiliki kelemahan berupa ketidakstabilan yang muncul dari jumlah peserta tes yang kecil pada interval ekstrim. Jadi sangat bergantung pada jumlah peserta tes dalam jumlah yang kecil pada interval yang ekstrim. Nah, ini perlu jadi perhatian kita semua bahwa setiap metode itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode teori risiko butir. Seperti yang disampaikan tadi Pak Mas Arief ya, tadi menarik sekali ya metode dengan DIF tadi ya, dengan menggunakan teknik model. Nah, di dalam ini saya akan menyampaikan metode ini dirumuskan berdasarkan teori rupa respon butir yang dikembangkan oleh Ron. Varian kesalahan pengukuran seseorang diperoleh melalui estimasi kemampuan peserta tes atau yang disebut dengan T theta. Kemudian evaluasi fungsi varian skala pengukuran untuk individu. Metode ini menuntut ukuran sampel yang besar agar akurat. Nah, ini salah satu uh, syarat yang wajib ya dari ART itu membutuhkan sampel yang cukup besar. Kemudian dengan nilai fungsi untuk item pada J pada level kemampuan, theta pada subjek I, seperti pada pendekatan binomial kompol, metode ini menghasilkan estimasi untuk setiap peserta tes. Untuk menggunakan nilai rata-rata, hitung untuk peserta tes pada setiap interval, dan akar kuadrat rata-rata ditentukan untuk interval korespondensi satu per satu antara nilai X dan nilai theta. Setiap pasangan spesifik diperoleh dengan penentuan nilai dari theta. Nah, kemudian metode paling tepat untuk mengestimasi apa yang paling cocok gitu ya. Dari 6 metode estimasi tadi, salah satunya adalah menggunakan root mean square error atau yang tadi disampaikan oleh Mas Arief adalah RMSEA. Dan dari berbagai macam metode ini nanti dapat diperoleh hasil RMSEA-nya berapa sih gitu ya. Nah, di sini RMSE RMSE digunakan untuk membandingkan metode-metode estimasi yang digunakan yang paling akurat itu yang mana? Yaitu yang menghasilkan estimasinya apa? RMSE yang paling paling akurat itu yang paling paling kecil. Kemudian menurut Colin dan Brennan, RMSE dapat ditentukan sebagai persamaan berikut. Jadi teman-teman ini adalah persamaan dari RMSE dapat dipelajari dari berbagai jurnal. Bagaimana keakuratan metode ini dalam mengestimasi kesalahan pengukuran dari berbagai macam metode estimasi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini kalau teman-teman tertarik gitu ya, jadi bisa membuat artikel jurnal terkait metode perbandingan RMSE terhadap suatu skala gitu ya. Nah, di sini rekomendasi literatur yang dapat digunakan adalah dari Arthur dan David gitu ya. Kemudian judulnya apa? Correcting for Measurement Error Attenuation in Structural Equation Model. Gitu. Jadi dapat teman-teman lacak literaturnya adalah seperti ini dari David, Kevin, dan Arthur tadi. Jadi ini dapat menjadi rekomendasi teman-teman terkait perbandingan metode estimasi dalam menghasilkan root mean square error. Kemudian ada literatur yang cukup lama, itu menurut uh, Scoville gitu ya. Kemudian correcting for measurement error in latent variable use predictor. Ini dapat teman-teman gunakan uh, sebagai bahan literatur. Kemudian di jurnal ini, Demonstration of Unmodeled Random Measurement Error dari Edward. Jadi teman-teman bisa melacak nanti literaturnya seperti ini. Oke, mungkin demikian uh, presentasi saya.
Mas Rifki dan Mas Arif Bintang. Ini saya ini ya agak canggung karena banyak senior saya gitu ya, Mas Rifki, Mas Adio gitu ya. Jadi agak sedikit grogi saya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Baik, terima kasih Mas David atas pemaparan materinya. Ini materi yang udah sangat-sangat berat ini saya lihat materinya Mas David. Ya, jadi terima kasih tadi di sesi pertama materi pertama kita sudah dibawakan oleh Mas Arief dan materi kedua Mas David. Selanjutnya kita mungkin bisa buka sesi ini ya diskusi atau tanya jawab. Jadi bagi apa rekan-rekan teman-teman yang punya pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan.